Shalom Hope Channel izin bertanya. Pertanyaan saya, dalam Hakim-Hakim 11 ayat 31 disebutkan bahwa Yeftah bernasar akan mempersembahkan apa yang menyambut dia di depan rumahnya. Dan dalam ayat ke-34 disebutkan bahwa ternyata yang menyambut adalah anak gadisnya sendiri. Itu membuat Yeftah menyesal dan mengizinkan anaknya menangisi kegadisannya selama 2 bulan. Lalu dalam ayat yang ke-39, ayahnya yaitu Yeftah melakukan sesuai nasarnya kepada Tuhan dan orang Israel meratapi gadis itu. Pertanyaannya, Pak Pendeta, Ya. apakah anak itu benar-benar dipersembahkan kepada Tuhan atau dalam tanda kurung dibakar? Jika tidak, apa yang dilakukan Yeftah kepada anaknya? Terima kasih untuk Hakim pertanyaan 11. ini, pertanyaan yang sangat baik sekali. Itu di Hakim-Hakim pasal yang ke-11, mulai ayat 29 sampai ayat yang ke-40. Kita tidak mau baca semua, tapi ada beberapa ayat mungkin yang boleh kita highlight, supaya kita bisa mendapatkan beberapa petunjuk dalam hal ini. Oke. Roh Tuhan menghinggapi Jeftah, lalu kemudian ia terpilih menjadi seorang pemimpin, seorang hakim, lalu kemudian dia akan memimpin orang Israel untuk melawan musuh yang menindas orang Israel. Lalu ayat 30, bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Untuk ayat ini saja, dalam beberapa versi Alkitab, ada sedikit perbedaan penerjemahan. Karena kata dan dalam bahasa Indonesia, ya, yang dalam bahasa Ibrani ada suatu kata sambung yang bisa diartikan sebagai dan bisa juga diartikan sebagai atau. Jadi kalau kita baca ayat ini dengan kata dan, maka apa saja yang keluar, yang pertama keluar dari pintu rumah Jeftah pada saat ia kembali, maka itu adalah milik Tuhan dan artinya tambahan sebagai itu adalah milik Tuhan, maka aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Tapi kalau kata sambung dan itu diterjemahkan jadi sebagai atau, maka kita akan lihat di sini apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Opsi pertama, menjadi kepunyaan Tuhan, atau aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Jadi tentu pada waktu Jeftah menyebutkan hal itu, dia tahu apa saja yang ada di dalam rumahnya, ataupun di halaman rumahnya, yang akan keluar menemui dia. Ya, susah juga kita bayangkan bahwa ada binatang atau domba yang tahu bahwa Jeftah datang, lalu dia sengaja keluar untuk menyambut Jeftah. Karena di sini dikatakan, apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku. Ya. Apakah ada domba yang biasa dibuat menjadi korban bakaran ataupun kambing yang ada di dalam rumah? Apakah itu tempat untuk kambing atau domba dalam rumah? Dan dia tahu bahwa Jeftah datang dan dia keluar untuk menemui Jeftah. Tidak ada. Sehingga waktu Jeftah mengatakan akan hal itu, semua kemungkinan bisa saja ada dalam benaknya. Termasuk anggota keluarganya. Termasuk anggota keluarganya. Dan menurut ayat ini, kalau kita baca di sana, ada informasi bahwa, ayat yang ke-34, ketika Yeftah pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Ini anak tunggal. Nah, kalau kita mau terjemahkan
ayat yang ke-31 dengan kata dan, maka anak perempuan itu menjadi kepunyaan Tuhan dan Jeftah akan persembahkan sebagai korban bakaran. Korban bakaran itu adalah betul-betul dibakar di atas mezbah. Tapi kalau kita menggunakan terjemahan atau, maka kalau yang keluar itu adalah binatang, maka Jadi dia korban. bisa persembahkan sebagai korban bakaran. Tapi kalau yang keluar itu manusia, maka dia bisa menyatakan ini adalah kepunyaan Tuhan. Nah, cerita selanjutnya tidak dikaitkan dengan hidup dari anak itu. Pada waktu anak itu memohon untuk pergi berapa lama itu? 2 bulan. Apa 2 bulan? 2 bulan. Bersama-sama dengan teman-temannya ke sebuah gunung mungkin. Tidak disebutkan di sana bahwa dia akan menangisi kehidupannya karena dia sebentar lagi akan mati. Tapi di sana dikatakan ayat yang ke-37, izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temannya. Bukan menangisi kehidupannya, bahwa dia tahu dia akan dipersembahkan sebagai korban bakaran, tapi untuk menangisi kegadisannya. Kalau dalam ayat 31, Jeftah telah menetapkan dia akan menjadi milik Tuhan. Artinya dia tidak pernah akan menjadi bahagian dari hidup seorang laki-laki. Sehingga seorang laki-laki bisa mengatakan dia adalah milik saya, dia adalah istri saya. Dengan kenyataan seperti itu, dia pergi mengembara di pegunungan dengan teman-temannya dan mereka menangisi kegadisannya. Ya, bahwa dia tidak pernah akan mempunyai seorang keturunan. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-38 dikatakan, setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan, ini di sini tidak dikatakan kepada kita apa yang dilakukan, ya. Dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya, apa hasilnya. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Tidak pernah kenal laki-laki, kata kenal artinya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Tidak mempunyai keturunan. Itulah hasil dari apa yang dilakukan oleh Jeftah sesuai dengan nasarnya. Tapi apapun itu, kalaupun ia mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran, maka tentu dia kurang informasi terhadap apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Karena di zaman hakim-hakim, ada banyak orang Israel yang walaupun mempunyai pengetahuan tentang Allah, tetapi mereka masih melakukan seperti apa yang mereka kehendaki. Sangat minim pengetahuan mereka. Dan kalaupun itu tentang kegadisan anaknya, di mana ia tidak pernah akan mempunyai seorang suami dan mempunyai keturunan, tentu itu hal yang sangat disesali. Karena keturunan untuk Jeftah, untuk orang Israel adalah sesuatu yang sangat penting. Hanya saja, kalau misalnya Jeftah ya, sudah pernah membaca satu ayat yang terdapat dalam Imamat pasal yang ke-5. Coba kita baca Imamat pasal yang ke-5. Wah, lebih cepat saya buka Alkitab saya. Kita akan baca mulai ayat yang ke-4. Coba tolong Stephen baca 4. Oke, ayat yang ke-4. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam satu perkara itu. Jadi mengucapkan sesuatu dengan teledor, tanpa memikirkan dampaknya apa. Dia langsung ngomong, kalau engkau menyerahkan Bani Amon kepadaku, maka apa saja yang keluar dari pintu rumahku, aku akan, itu adalah kepunyaan Tuhan, dan atau aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Begitu muncul anaknya, dia menyesal setengah mati.
artinya ada keteledoran di dalam terlalu cepat berjanji kepada Tuhan dan bernasar tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Tapi hebatnya Jeftha, dia melakukan seperti yang dia sudah nasarkan kepada Tuhan. Tapi ternyata di sini ada aturannya bagi mereka yang sudah Terlanjur bersumpah atau bernasar dengan teledor. Entah itu untuk maksud baik ataupun untuk maksud yang buruk. Coba kita baca Jeffrey ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapusan dosa. Dan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Jadi dengan demikian dia bisa dibatalkan dari sumpahnya karena dia sudah mengorbankan korban kepada Tuhan, dalam hal ini domba atau kambing. Tapi kalaupun dia tidak mampu untuk mempersembahkan domba atau kambing, ayat yang ke-7, tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan seekor lagi menjadi korban bakaran. Sebenarnya ada solusi kalau dia tahu ini. Dia mohon ampun kepada Tuhan karena saya sudah teledor, ini anak saya dan lain sebagainya. Saya mau supaya dia bisa menikah dan mempunyai keturunan, tapi saya sudah teledor. Dia datang kepada imam dan mempersembahkan korban. Kalaupun dia tidak sanggup menyediakan kambing atau domba, hanya 2 ekor anak burung merpati. Harganya itu tidak mahal. Itu bisa dia lakukan kalau dia baca ini. Tetapi dia adalah orang yang menepati janjinya. Sekarang, walaupun kita sudah menerangkan panjang lebar, tetap ada 2 kemungkinan. Apakah dia meneruskan dengan mempersembahkan anak perempuannya sebagai korban bakaran, atau dia menyatakan bahwa anak perempuannya itu adalah milik Tuhan, tidak pernah akan mengenal laki-laki. Dan itulah sebabnya anak perempuan itu pergi 2 bulan menangisi kegadisannya. Dari informasi-informasi yang ada, ia pergi menangisi kegadisannya, lalu kemudian keterangan ayat yang ke-39 kalau tidak salah mengatakan dia tetap menjadi seorang gadis dan tidak pernah mengenal laki-laki. Nampaknya ada kecenderungan bahwa ini bukanlah ia persembahkan di atas mezbah. Nampaknya demikian, walaupun tetap ada 1 atau 2 informasi yang, coba kalau ada informasi itu kita bisa tahu dengan lebih jelas. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Ini sangat bisa menolong, karena ini saya yakin banyak yang penasaran dengan jawaban atas pertanyaan ini. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Dan sekalipun mungkin jawaban yang Pendeta sampaikan tadi tidak menjawab yang seperti yang mereka inginkan, tapi itu sudah sangat menolong kita untuk memahami maksud dari ayat-ayat yang ditanyakan tadi. Karena bisa saja tindak lanjut dari pertanyaan ini adalah, kalau ia dipersembahkan di atas mezbah sebagai korban bakaran, apakah sama dengan orang-orang kafir yang mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok? Kan demikian. Jadi akan itu ke sana pertanyaannya. Di dalam Alkitab juga sering Yesus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan pertama itu bukan pertanyaan inti. Pertanyaan kedua baru itulah pertanyaan inti. Tapi Tuhan Yesus langsung menjawab pertanyaan pertama dan kedua sekaligus. Karena begitu banyak pertanyaan yang Yesus bisa jawab, yang membungkam orang Farisi dan ahli Taurat, mereka semakin bertekad untuk melenyapkan melenyapkan Yesus. Seperti mereka bertanya, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar? Mereka sudah tunggu-tunggu. Kalau Tuhan Yesus katakan ya, berarti Tuhan Yesus mungkin mereka akan tanyakan lagi, kalau begitu mengapa Kaisar lebih diutamakan daripada Allah dan lain sebagainya. Tapi Yesus langsung menjawab dengan tuntas. Kurang lebih demikian. Baik, terima kasih Pendeta.